Halo guys, balik lagi bareng Kang Nino. Oke, lama ya nggak bikin konten. Nah ini kita mau langsung aja. Tadi ceritanya saya itu lagi mau nata tanaman. Terus Mas Trian ya Mas ya. Mas Trian. Ini gimana kabar Mas? Sehat. Nah ini Mas Trian ini hunter yang keren banget, yang sering nganterin saya pusaka-pusaka top. Nah ini tadi kebetulan Mas Trian ini habis hunting juga ya Mas ya. Ini dapatnya dari lokasi terus diwarangin ya Mas. Ini masih ada satu lagi. Wih, istimewa guys. Nah ini yang saya pegang sekarang ini adalah keris berwarangka Ladrang Surakarta atau gaya Surakarta Solonan guys. Nah ini peletnya biasanya disebut pelet sampir ya. Kalau penduknya ini belewahan. Nah kita lihat ya dalamnya apa. Ini biasanya istimewa. Lumayan. Keren guys. Ini masuknya apa Mas? Jalak sinom. Kalau robyong itu di sininya itu ada seperti ron dan unut. Nah kalau jalak sinom itu rinciannya hampir mirip perpaduan antara jalak sangu tumpeng, terus sempaner dan gerenengnya jalak ngure. Nah jalak sinom, wah ini kalau kita ingat kata sinom itu adalah pucuk dari daun asam yang muda ya. Dalam konteks bukan daun, bukan berarti ini daun asam ya Mas ya. Tapi simbol nom-noman ya. Nah, sinom itu adalah simbol nom-noman. Jadi kenapa keris ini dibuat lencir atau pasikutannya itu prigel. Jadi prigel itu dalam konteks mungkin ya harapan sang empunya dulu kalau menjadi sesosok pemuda itu harus yang lincah. Ya itu Mas. Cak. Jadi gak kelemar sikat wong pacarmu guys. Nah gitu loh. Jadi ibaratkan itu dia seorang pemuda, misalkan dia bisnismen, nah, atau seorang pekerja itu menjadi pekerja yang cekatan juga bisnismen yang cekatan. Selalu bisa membaca peluang bisnis. Jadi terus ditambah lagi pamornya ini kayaknya pedaringan kebak ya Mas ya, atau wengkon isen ya. Kayaknya ya guys ya. Jaringan kalau nggak salah. Kayaknya pedaringan, bisa juga kemungkinan wengkon isen karena di sini ada saya lihat sedikit garis wengkon. Nah, pamor pedaringan kebak itu adalah manifestasi dari wujud doa sang empu yang diharapkan kepada pemilik keris ini agar tidak pernah kekurangan sandang pangan. Jadi kecukupan ya Mas ya. Nah ini mungkin bagi para pebisnis muda atau para pecinta keris muda, kalau ingin punya jiwa muda yang prigel cak gak kelemar dan selalu ibaratnya orang bilang itu turah sandang pangan, ya harus paling tidak ada koleksi keris jenis jalak sinom ini ya Mas ya. Nah kalau Tangguh sendiri menurut jenengan ini mana Mas? Tundung Madiun. Nah, di sini kita ketemu dengan hal yang menarik ya guys ya. Tundung Madiun. Tundung Madiun itu identik dengan kalau nggak salah Empu Supo ya. Empu Supo atau Kira-kira berapa Bapak? kalau nggak salah Empu Supo. Jadi Tundung Madiun itu kalau nggak salah ada sebuah gejolak di kerajaan Majapahit waktu itu. Kalau nggak Mataram ya saya agak lupa. Tapi kalau nggak salah itu yang melibatkan salah satu empu terkenal. Mungkin bisa saja ini karya dari beliau. Mungkin ya, tidak menutup kemungkinan untuk tidak, tapi mungkin. Jadi kalau memang iya, ini adalah keris yang bisa dibilang wow, ya keris yang luar biasa. Dan ini adalah salah satu dapur yang cukup langka. Jalak sinom itu jarang yang utuh seperti ini Mas ya. Ini kalau kita lihat ini lebih ke eranya ya, mungkin dari peralihan Mojopahit mau ke Mataram. Jadi bisa, karena apa? Saya lihat di wilayahnya ini
bisa dibilang masih menganut pasikutan Mojopahit. Karena jika dilihat ini masih menggunakan metode wilah-wilahan godhong pari. Jadi bukan kadal meteng atau nglimpo. Kalau nglimpo kan tuban. Jadi ini godhong pari ya guys ya. Terus tengahnya ini kita lihat ada odo-odonya, ada giginya. Nah ini dulu garapannya juga bagus, mulai dari serawean, wadidang, greneng, nyebit ron. Ini ciri khas sekali. Tak tunjukin yang dekat ya guys ya. Nah ini kerisnya, ini utuh sekali ya, tidak ada yang rusak sama sekali. Nah ini kalau diwarang nanti jos guys. Nah ini ciri khas kembang kacangnya dari era-era Tundung Madiun itu seperti ini kembang kacang guys ya. Ini layak sekali untuk dikoleksi. Nah ini mau tanya ke Mas Trian, Mas ini nanti kalau kira-kira saya minat itu tapi jangan dibuka di sini ya, Bayi Japri ya. Iya. Langsung Mas Nino aja. Ini pusaka top loh guys. Ini kalau boleh saya bilang auranya luar biasa. Oke, kita lihat pusaka berikutnya ya. Yang ini, woi, ini juga Gayaman Surakarta. Bagus guys. Ini seratnya, ini kayu apa ya Mas ya? Kayak jati ya? Atau kayu apa menurut jenengan? Berapa berarti kalau jati bukan? Kalau jati bukan ya? Nah, seperti kayu tayuman tapi bagus. Seperti apa? Iya. Maksud tayuman dari beratnya juga kan masuk. Iya, masuk tayuman. Kita lihat dalamnya. Jelasnya kerisnya. Wah, ini kayak winyit ini. Wah, benar saja guys. Ini gonjonya. Ini keris kebo ya. Atau kebo lacer. Ini gonjonya ini ada tunduk musuhnya. Ya toh. Terus di sini ini pamornya ini apa, pamor di gonjonya ini masuknya ini apa Mas? Mas Kumambang atau ya kan? Mas Kumambang ya. Sekilas seperti kendit pamornya. Dan dibilah sendiri bisa kita lihat sepertinya ini pamor bisa ke Pulau Tirto, bisa ke Pedaringan Kebak, bisa ke Ilining Ware juga bisa. Nah karena belum diwarang jadi kita belum bisa memastikan ya. Ini kita juga masih meraba-raba. Tapi yang saya senang dari keris ini adalah pusaka keris Kebo Lajer itu adalah pusaka para pekerja keras. Jadi orang yang menurut saya mempunyai semangat hidup yang sangat tinggi. Jadi karena ada pepatah yang bilang orang bekerja itu ngiras ngibadah. Nah, jadi bekerjalah dengan ikhlas, maka pekerjaanmu akan menjadi ibadah. Nah, seperti Mas Trian ini jam udah jam 10 loh ini. Dari pagi ya Mas ya? Dari pagi guys, Mas Trian ini belum pulang. Ini didapat dari lokasi ya Mas kalau ini ya. Dukun. Dari dukun. Wah, ini pusokone dukun dijebol guys. Nah, ini kalau kita bicara masalah aura, aura kasih. Ini keris ini memiliki aura yang cukup powerful ya. Kenapa? Ya karena ketika sebuah benda pusaka itu tidak mungkin dia tidak memiliki aura atau energi yang dipancarkan dari benda pusaka itu. Sorry ya, saya tidak pernah bahas ini sebelumnya, tapi di konten kali ini khusus eksklusif kita membahas sedikit tentang esoterik. Jadi di sini ada hal yang menarik yang saya lihat di pamor ini, karena ini ada pamor Hakodiat, itu setitik jarum. Dia lebih bersinar daripada pamor yang lainnya, tepatnya di bagian sini. Nah, itu adalah salah satu pamor yang kanugrahan. Jadi mungkin ada sinkronisasi dari empu pembuatnya dan pemesannya, hingga Tuhan itu menentukan sebuah mukjizatnya dan menjadilah sebuah titik pamor Hakodiat ini. Jadi pamor Hakodiat itu satu pamor yang paling gemilang di antara pamor yang lain. Iya, ngoten leres ya Mas ya. Nah ini saya itu banyak belajar dari Mas Trian. Tapi Mas Trian ini malu kalau ngomong. Jadi tak wakilin guys. Jangan dikira saya tidak belajar ya. Saya belajar banyak dari beliau. Jadi di sini ini meskipun kelihatan biasa, ini istimewa. Saya tak duduk nih guys. Iya Pak. Gila pamor Hakodiat.
Nah ini kelihatan kan? Nah ini titik kecil ini. Wow itu tuh kalau diwarang loh, itu seperti jarum ya guys ya. Nah kelihatan kan menyala sekali, itu luar biasa. Nah ini kalau mau di PM juga boleh kok guys. Dan untuk orang-orang yang mencintai pekerjaannya biar bisa bekerja lebih maksimal, mungkin nanti bisa atau cocok untuk ngagem keris ini ya mas ya. Apalagi yang suka pertanian seperti saya juga. Ini saya tak PM guys. Kalau teman-teman mungkin ada yang merasa berjodoh silahkan di PM juga nggak apa-apa ya mas ya. Nanti bisa hubungin saya juga. Oke? Oke, cukup kalau gitu aku mau petungan dulu, kita lanjut next video. Syahdu.